Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam program Lamp and Light. Hari ini kita mau bersama-sama belajar dari spiritualitas perempuan Samaria. Oleh karena itu, marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan, kaum perempuan, untuk bisa mengeksplorasi bersama kehidupan dari perempuan Samaria dalam perjumpaannya dengan Yesus. Kiranya kami mendapatkan inspirasi dan di dalamnya iman kami semakin dikuatkan. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Injil Yohanes pasal 4 ayat 15 sampai dengan 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan belajar dari seorang perempuan tak bernama yang berasal dari Samaria. Ia dikatakan berjumpa dengan Yesus. Pada zaman itu, perempuan yang bernama saja sudah berada di bawah dominasi budaya patriarki yang tidak ramah dengan perempuan. Apalagi perempuan yang tak bernama dari Samaria pula. Orang Yahudi biasanya tidak bergaul dengan orang Samaria karena mereka dianggap tidak murni dalam menjalankan ritual peribadahan. Oleh karena itu, orang Yahudi kadang memandang rendah orang-orang Samaria. Dari sini kita bisa melihat bahwa perempuan ini memang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Dia tidak berarti dan direndahkan. Kalau kita semakin dalam mengeksplorasi teks Alkitab, maka kita akan melihat ada begitu banyak lapisan penindasan yang dialami oleh perempuan Samaria. Kenapa demikian? Tafsir dominan yang selama ini biasanya kita dengar mengatakan bahwa perempuan ini adalah perempuan yang berdosa. Bahkan dia dikatakan bukan perempuan baik-baik. Dia juga disebutkan sebagai perempuan amoral. Biasanya dasar yang digunakan atas tafsir dominan ini ada 2. Yang pertama itu adalah Yohanes pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat 17. Dikatakan bahwa perempuan Samaria ini keluar menimba air pada pukul 12 tengah hari. Ini waktu yang tidak lazim untuk mengambil air, karena tidak banyak orang yang datang mengingat cuaca pasti sangat panas. Dan itu berarti perempuan Samaria itu dia menghindari orang-orang. Itu dikaitkan dengan dosa yang dia lakukan. Orang yang berdosa tentu menghindari banyak orang. Yang berikutnya adalah Yohanes 4 ayat 18. Dikatakan di sana bahwa ia sudah punya 5 suami. Bahkan yang ada sekarang itu bukanlah suaminya. Ini kan contoh dari perempuan yang tidak baik. Namun demikian, saya ingin mengajak kita
untuk mengeksplorasi teks ini dari perspektif feminis atau tafsir feminis. Kita harapannya melalui tafsir ini bisa semakin memahami apa sejatinya makna perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan tafsir feminis ini menentang, bahkan menantang juga tafsir dominan dari budaya yang merendahkan perempuan dalam memahami teks Alkitab. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita dalam eksplorasi tafsir feminis untuk melihat dua hal penting dalam Yohanes 4. Yang pertama adalah ayat yang kelima. Dikatakan di sana, lalu sampailah ia, Yesus dalam hal ini, ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Lokasi perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini adalah Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub pada anaknya Yusuf. Kalau kita lihat, penyebutan Yusuf di sini sebetulnya memiliki makna yang penting, karena Yusuf dikenal sebagai tokoh Alkitab yang mengalami suatu peristiwa iman yang disebut dengan unexplained suffering atau penderitaan yang tidak dapat dijelaskan. Jika dikaitkan dengan kehidupan perempuan Samaria, maka beberapa penafsir mengatakan bahwa perempuan Samaria sesungguhnya juga mengalami unexplained suffering, penderitaan yang tidak dapat dijelaskan. Apakah itu? Mari kita lihat ayat yang ke-18. Dikatakan di sana bahwa Yesus menyampaikan kepada perempuan Samaria, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Kata sudah di sini adalah sebuah kata yang penting untuk kita perhatikan. Karena apa? Kata sudah berasal dari bahasa Yunani esches. Bahasa Yunani esches ini memiliki makna tidak hanya sudah biasa saja, tapi sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, namun tetap memiliki dampak hingga saat ini. Kalau dikatakan dia mengalami unexplained suffering, maka bisa dikatakan esches ini artinya sudah terjadi di masa lampau, tapi tetap memiliki dampak yang membuat perempuan itu menderita terus-menerus sampai saat dia berjumpa dengan Yesus. Jadi, esches itu bisa dipahami dengan penafsiran demikian, bahwa perempuan ini mengalami penderitaan karena relasi dengan 5 suami yang mana penderitaan ini tidak dapat dijelaskan. Tapi ia menderita dalam relasi dengan 5 suami yang sebelumnya, karena ini di masa lampau ya, hadir dalam hidupnya. Apa itu? Misalnya saja suami pertama suka selingkuh, suami yang kedua meninggal dunia sehingga dia menderita kehilangan, suami yang ketiga meninggalkannya karena tidak mampu memberikan keturunan, suami yang keempat suka memukul atau KDRT, dan suami yang kelima itu pemalas serta tidak mau menafkahi. Atau bisa juga dipahami bahwa kelima suaminya itu sudah meninggal semuanya, sehingga menimbulkan penderitaan. Pokoknya semua relasi dengan kelima suami sebelumnya itu menimbulkan penderitaan, dan dia tidak memahami kenapa dia bisa mengalami itu semua. Oleh karena penderitaan yang tak dapat dijelaskan inilah, maka perempuan itu kemudian kapok dalam tanda kutip untuk bersuami, sehingga akhirnya memiliki relasi tanpa ikatan perkawinan dengan laki-laki yang saat ini hidup bersamanya. Namun, perjumpaan dengan Yesus kemudian mengubah kehidupan perempuan Samaria ini. Yesus memulihkan penderitaannya
yang terdalam ketika Yesus memahami luka hatinya. Dan kemudian Yesus menyatakan kasih dan penerimaan pada perempuan Samaria karena Yesus memahami dan sungguh mengerti penderitaan berat dan hebat yang dia alami. Hasilnya apa? Ada transformasi luar biasa yang terjadi dalam kehidupan perempuan Samaria. Dari ragu, takut jumpa dengan orang-orang, kemudian dia menjadi semangat. Dari ketakutan yang besar, dia menjadi percaya diri. Salah satu yang ditunjukkan di dalam ayat 39 misalnya, banyak orang Samaria yang kemudian menjadi percaya karena perkataan seorang perempuan tak bernama ini. Dia mampu untuk membuat banyak orang menjadi percaya pada Yesus karena perkataannya. Perempuan yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa hal penting yang bisa kita lihat dalam kehidupan perempuan Samaria. Yang pertama, bahwa perempuan ini dia menunjukkan kalau perempuan itu tidak hanya mampu menjadi berkat ketika dia hebat, ketika dia sukses, ketika dia berada di dalam situasi kehidupan yang amat baik, tapi seorang perempuan sejatinya juga mampu untuk menjadi berkat sekalipun ia berada dalam penderitaan yang berat, sekalipun ia berada dalam pergumulan yang hebat. Di dalam kerapuhannya, dia mampu menjadi berkat ketika ia berjumpa dengan Yesus. Oleh karena itu, jumpailah Yesus dalam suka duka dan berbagai dinamika yang kita jalani. Tangannya terbuka, ia menghargai kita sepenuh-penuhnya, sekalipun semua orang tidak ada lagi yang menghargai kita. Bahkan orang-orang terdekat meninggalkan kita dan menimbulkan luka. Yesus selalu hadir. Karena apa? Karena sebagaimana dikemukakan oleh Yesus sendiri dalam ayat 14, kiranya ini juga menjadi berkat bagi kita. Siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Demikianlah berita sejuk yang Yesus menyatakan bagi perempuan Samaria dan juga kita semua. Terpujilah Yesus Kristus, air kehidupan. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami dikuatkan, kami disegarkan ketika air sejuk yang berasal dari Tuhan mengalir dalam kehidupan perempuan Samaria dan bahkan bagi kami semua. Kuatkanlah kami, sekalipun saat ini kami harus menghadapi berbagai-bagai tantangan, bahkan penderitaan yang kami sendiri tidak tahu mengapa itu bisa terjadi dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan mau memberikan kekuatan. Kami bersyukur karena pesan Tuhan bagi perempuan Samaria sungguh hidup juga dalam kehidupan kami semua, kaum perempuan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpujilah namamu kini dan di sepanjang segala masa. Amin.